dengan persiapan-persiapan. Insya Allah kita akan mulai dari tempat ibadah dulu. Tempat ibadah Jumat depan, bukan Jumat besok ya, Jumat depan saya perkirakan kita memberi keleluasaan orang untuk beribadah di rumah-rumah ibadah dengan catatan ikuti protokol COVID, termasuk di Masjid Mujahidin. Akan kita siapkan 100 tempat cuci tangan ya. Kemudian saya minta setelah ini sekolah-sekolah harus mempersiapkan diri ya. Yang paling sulit ini ke depan ini adalah sekolah. Nah, saya minta kepada kepala sekolah dari sekarang ini siapkan diri. Siapkan sekolah-sekolahnya. Nah, kalau di kota Pontianak mungkin tidak begitu masalah karena wastafel waktu saya jadi wali kota rata-rata sudah kita buat di sekolah, hanya kan tinggal memperbaiki kalau airnya nggak ngalir. Nah, kemudian di daerah-daerah juga harus mempersiapkan itu ya. Nah, saya berharap ini semua menjadi perhatian kita. Nah, kapan masuk sekolahnya kita masih petunjuk dari pusat supaya jangan sampai nanti di daerah ini sudah, daerah ini belum dan sebagainya. Nah, kita masih mematangkannya. Kemudian kegiatan perekonomian saya rasa selama ini karena kita tidak lockdown, tidak PSBB dan lain sebagainya, kegiatan perekonomian ya berjalan dengan baik. Hanya saja nanti ya kita akan tegas, siapa aja yang berkerumun di mengadakan kegiatan yang membuat massa berkerumun itu akan kita bubarkan dan akan kita tindak. Kemudian untuk di pasar-pasar, masyarakat yang belanja maupun yang berdagang tidak pakai masker akan kita tindak. Nah, bagi masyarakat yang keluar rumah tanpa masker, kita akan isolasi di GOR atau di rumah susun selama 3 hari ya, sebagai sanksi. Nah, yang masih ngeyel akan kita jadikan relawan di kamar jenazah rumah sakit, karena cari orangnya susah ya, cari orang untuk jadi pekerja di sana susah ya, kita carikan relawan. Nah, jadi itu yang akan kita lakukan ya, semua ini untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bersama. Memang R0 Kalbar itu sekarang 0,9, artinya tidak sampai 1. Jadi kita bersyukur ya, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Yang penting bagi kita adalah menjaga mereka yang punya penyakit bawaan. Kita sudah tahu pola, kita sudah bisa mendeteksi pola dari COVID ini ya. COVID ini yang bahaya adalah mereka-mereka yang rentan terhadap penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, ya, darah tinggi dan lain sebagainya. Sehingga kadang kalau parahnya dia terkena ini bukan karena COVID ya, tapi karena penyakit bawaannya ya, yang membuat imunitas dia rendah, tidak baik. Nah, ini harus kita sosialisasikan terus. Tapi saya berharap semuanya tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan, ganti pakaian kalau pulang dan lain-lain. Insya Allah kita sebagaimana paling lama ya pertengahan bulan ini kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Tapi kita mulai rumah ibadah mulai Jumat tanggal berapa? Ini tanggal 28. Itu Jumat tanggal 31 ya. 3 hari Jumat tanggal 3 atau tanggal 4 gitu. Kita sudah mulai ya, kegiatan ibadah normal seperti biasa, tapi tetap menjaga jarak. Menjaga jarak. Nah, saya minta masjid jangan gunakan tok berjalan atau kotak berjalan, itu jangan gunakan. Kalau dapat pakai tangguhan aja. Kenapa? Karena nanti akan kotak berjalan itu rawan. Siapa tahu di antara itu ada yang reaktif, lalu megang kotak, yang lain nanti megang lagi, akhirnya banyak yang terjangkit. Nah, saya minta kalau kotak amal itu jangan diedarkan, tapi cukup pakai nanggok 1-2 orang aja. Nah,
nanti dalam waktu 1 bulan yang tukang tangguk tuh tak usah ganti-ganti, biar aja itu supaya kita mau lihat. Nanti kemudian kita rapid test dia. Nah kalau dia misalnya tetap non reaktif, artinya kawasan masjid itu steril, ya. Nah itu akan kita upayakan. Nah nanti maskernya juga harus disiapkan oleh pengurus masjid, cuci tangan disiapkan, masker disiapkan, ya. Nah ke depan itu kita harus lebih disiplin, ya. Disiplin, insya Allah. Kalau tenaga medis, APD kita cukup 20 hari, jadi 1 hari bisa 1.000. Nah kemudian tadi saya menerima bantuan dari perusahaan pertambangan DSM sebanyak 20 ventilator. Nah, ventilator ini akan kita gunakan kalau kondisi COVID darurat, ya. Tapi kalau tidak, maka kita akan gunakan di rumah sakit gedung yang baru nanti yang sedang akan dikerjakan kembali. Mudah-mudahan bantuan-bantuan dari pengusaha dan sebagainya ini bisa membuat kesiapan kita lebih baik di bidang penyakit apapun di Kalimantan Barat ini.